Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Tohami dari kelas A1 jurusan Farmasi, Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada mata kuliah Praktikum Statistika Farmasi, pada suatu percobaan keempat atau P4, membahas tentang uji T berpasangan dan tidak berpasangan. Dan untuk pengertian uji T berpasangan sendiri adalah uji parametrik dan salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas. Dan syarat tersebut terpenuhi. Dan salah satunya adalah terdistribusi normal. Dan bahwasanya untuk mengetahui tes distribusi normal bisa menggunakan dua uji, yaitu uji metode Kolmogorov-Smirnov atau memakai uji Sharpe-Wilk. Bahwasanya untuk mengetahui tes distribusi normal jika signifikasi lebih dari 0,05. Jika signifikasinya kurang dari 0,05, tidak dapat menggunakan uji T berpasangan, tetapi memakai uji Wilcoxon. Untuk definisi uji Wilcoxon tersendiri adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikasi perbedaan antara dua kelompok data. Bahwasanya apabila angka tersebut lebih dari 0,05 bisa menggunakan uji T berpasangan, dan apabila signifikasinya kurang dari 0,05 bisa menggunakan uji Wilcoxon. Untuk selanjutnya kita akan menguji rata-rata, dikarenakan pada suatu kasus kali ini kita akan mencari rata-rata. Lalu kita akan mencari uji normalitas distribusi dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Dan untuk mencari uji homogenitas, lalu apabila signifikasinya lebih dari 0,05, jadi distribusinya normal. Dan untuk homogenitas menggunakan uji T berpasangan. Dan apabila signifikasinya kurang dari 0,05, kita menggunakan uji Wilcoxon. Setelah itu kita menguji rata-rata menggunakan SPSS 20. Bahwasanya di sini klik name, tulis sebelum. Setelah itu kita enter. Untuk yang bawahnya tulis sesudah. Setelah itu kita klik enter lagi. Untuk desimal di sini sebelum desimalnya adalah 2 karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Untuk setelah itu yang untuk labelnya kita ketik pH emulsi mula-mula. Dan untuk yang sesudah kita klik pH emulsi pemanasan. Nah, setelah itu measure-nya kita ganti scale, dan yang kedua kita ganti scale juga. Setelah itu kita klik the data view. Setelah itu di sini kita untuk menguji rata-rata kita menggunakan SPSS 20. Di sini nomor 1 kita tulis sebelum. Kita enter. Nah, untuk desimalnya saya ganti 1. Terus yang kedua adalah sesudah. Kita enter kembali. Untuk desimal kita ganti 1.
saya ganti 1. Untuk label saya tulis pH emulsi mula-mula. Untuk yang sesudah saya tulis pH emulsi pemanasan. Untuk measure-nya saya ganti scale, dan untuk yang sesudah saya ganti scale juga. Setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di sini ada tulis sebelum dan sesudah. Untuk yang pertama saya untuk mengasih data kasus yang tadi. Di sini untuk yang sebelum saya isi yang mula-mula. Seperti ini. Nah, udah seperti ini. Untuk yang sesudah saya mengisi data untuk yang pemanasan. Seperti ini. Kita copy dulu. Bentar, ada kendala. Kita copy, klik kanan. Nah, ini hasilnya. Kita untuk mencari rata-ratanya adalah kita klik analisis, kita klik deskriptif statistik, kita klik frekuensi. Nah, di sini kita masukkan pH emulsinya di pH emulsi mula-mula di variabel. Dan untuk pH emulsi pemanasannya juga kita masih masukkan ke variabel. Setelah itu kita klik statistik, kita mencari rata-rata, kita klik mean, setelah itu continue, setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk pH emulsi mula-mulanya adalah 4,5375, untuk pH emulsi pemanasannya adalah 3,9725. Setelah mendapatkan nilai tersebut, untuk selanjutnya kita akan menguji normalitas distribusi. Di sini saya menggunakan metode Shapiro-Wilk. Di sini yang pertama saya tulis sebelum. Saya klik enter. Yang kedua saya tulis sesudah. Nah, untuk desimalnya saya ganti 1, yang sesudah saya ganti 1 juga. Untuk label saya tulis pH emulsi mula-mula. Untuk yang sesudah saya tulis pH emulsi pemanasan. Nah, untuk measure-nya saya klik scale, dan untuk yang kedua saya klik scale juga. Nah, setelah itu saya pindah ke data view. Untuk nilai sebelum saya kasih nilai yang mula-mula. Seperti ini. Nah, untuk yang sesudah saya kasih nilai pemanasan. Nah, untuk mencari nilai normalitasnya kita klik analis, kita klik deskriptif statistik, kita klik explore. Untuk di sini pH emulsi mula-mula kita pindah ke dependent list. Untuk yang pemanasan kita masukkan juga. Setelah itu kita klik statistik, kita klik deskriptif, benar, continue. Setelah itu kita klik plots. Di sini stem and leaf-nya kita hilangkan. Untuk faktor lever together ganti none.
Nah, di sini normality plots with testnya kita klik. Setelah itu kita klik continue. Nah, untuk display kita ganti plots. Nah, setelah itu kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, untuk bawahsannya, setelah itu dari Sapirowitz, pH mula-mulanya adalah 0,182 dan untuk pH emulsi pemanasannya adalah 0,06. Bahwasanya signifikasinya pada nilai tersebut adalah kurang dari 0,05. Jadi tidak terdistribusi normal. Maka dari itu kita menggunakan uji Wilcoxon. Setelah kita menguji nilai normalitas tersebut dengan menggunakan metode Sapir-Whorf, setelah itu kita menguji nilai homogenitas tersebut. Kita klik variable view. Setelah itu name-nya kita tulis jenis emulsi. Kita klik enter. Untuk yang kedua kita tulis pH. Kita klik enter. Untuk desimal jenis emulsi saya hilangkan menjadi 0. Untuk yang desimal pH adalah 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk jenis emulsi saya values saya 1, labelnya saya tulis mula-mula. Kita add. Untuk value yang kedua saya tulis pemanasan. Kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk klik ke data view. Untuk jenis emulsi saya klik 1. Karena di sini untuk mula-mula saya klik 1. Untuk selanjutnya, untuk pemanasan saya klik 2. Nah, di sini untuk yang pH saya kasih nilai mula-mula pada kasus tersebut. Nah, untuk yang kedua saya tulis kasus pada pemanasan. Nah, di sini udah saya masukkan seperti ini. Setelah itu untuk mencari nilai homogenitas, saya klik analisis, saya klik deskriptif statistik, saya klik explore. Nah, untuk jenis emulsi sendiri, saya kasih ke factor list. Untuk pH, saya masukkan ke dependence list. Setelah itu kita klik statistik, sama seperti tadi, deskriptif, kita continue. Untuk plots, untuk stem and leaf-nya kita hapuskan. Terus faktor level together kita ganti non. Setelah non ini kita ganti power estimation. Kita klik continue. Displaynya klik box. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini untuk outputnya sudah ada hasilnya, bahwasannya nilai homogenitas adalah di sini kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi normal.
Selanjutnya kita melanjutkan uji Wilcoxon karena bahwasannya nilai normalitas dan nilai uji homogenitas tersebut adalah kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi normal. Dan setelah itu saya akan melakukan uji Wilcoxon. Bahwasanya udah saya tulis di sini name-nya sebelum, terus untuk desimal 2. Kenapa 2? Karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk labelnya saya tulis pH emulsi mula-mula, dan untuk measure-nya saya tulis scale. Dan untuk name yang kedua saya tulis sesudah, dan bahwasanya di sini desimalnya juga 2. Untuk labelnya pH emulsi pemanasan, dan untuk measure-nya saya tulis scale. Dan setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di sini data view tersebut adalah di sini pH emulsi bahwasanya mula-mula dan nilai pemanasan dimasukkan ke SPSS. Nah, untuk mencari nilai Wilcoxon tersendiri adalah kita klik analis. Setelah itu kita klik non parametric stats, kita klik legacy dialogs, terus kita klik 2 real sample. Nah, di sini sudah semua. Terus tes tipenya Wilcoxon, kita klik OK. Nah, di sini bahwasanya pH emulsi pemanasan, pH emulsi mula-mulanya adalah 0,02. Bahwasanya ini sebuah nilai dari uji Wilcoxon. Dilakukannya suatu uji Wilcoxon tersebut saat melakukan uji normalitas dan uji homogenitas tersebut kurang dari 0,05. Bahwasanya tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Untuk kesimpulan sendiri adalah bahwasanya ada suatu perbedaan dari pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Dan emulsi ini dibuat dari kadar 10% dan kemudian dilakukan pengukuran pada suatu pH dan pada emulsi setelah dibuat pH emulsi yang dibuat disebut pH mula-mula dan memiliki suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Dan setelah itu dilakukan pengukuran pH kembali dan disebut pH pemanasan. Untuk kasus yang kedua, kita melakukan hasil uji T independen atau uji Mann-Whitney. Bahwasanya untuk mengetahui kadar sakarin, kita harus melakukan uji normalitas distribusi data dengan uji Shapiro-Wilk. Dan di sini kadar sakarin minuman merek impor dan ada merek lokal. Oke, di sini sudah ada sampel dan kadar sakarinnya. Dan setelah itu kita masuk ke SPSS 20. Nah, kita masuk ke variabel view. Nah, di sini yang pertama kita tulis kadar sakarin lokal. Nah, bahwasanya desimalnya di sini 2 karena di belakang angka ada 2 angka. Dan labelnya ada kadar sakarin lokal. Nah, di sini udah mentionnya diganti scale. Dan untuk yang kedua adalah kadar sakarin impor. Untuk desimalnya di sini ganti 2 juga, labelnya diganti kadar sakarin impor dan measure-nya diganti scale. Kita pindah ke data view. Nah, di sini data view dinilai dari kadar sakarin tersebut. Ini dimasukkan ke data view. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita mencari rata-rata. Di sini kita klik analis, terus kita klik deskriptif statistik. Setelah itu kita klik
frequency. Nah, di sini kadar sakarin lokal kita masukkan ke variabel, dan untuk kadar sakarin impornya juga masuk ke variabel. Nah, di sini kita klik statistik. Nah, kita mencari rata-rata klik mean. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, bahwasannya di sini kadar sakarin lokal adalah 0,5870 dan untuk sakarin impor adalah 0,5095. Baik, setelah itu kita uji normalitas di sini. Dan di sini saya sudah menyiapkan kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Untuk desimalnya saya kasih 2, dan kenapa harus 2? Karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk label sendiri kadar sakarin lokal, dan untuk yang kedua kadar sakarin impor. Dan di sini saya sudah mengganti scale semua, dan setelah itu kita pindah ke data view. Bahwasannya di sini kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor dimasukkan ke dalam data view. Setelah itu kita klik data view. Nah, di sini sudah saya cantumkan semuanya, dan untuk mencari uji normalitas di sini saya klik analis. Setelah itu deskriptif statistik, kita klik explore. Nah, di sini sudah masuk ya ke dependent list dalam kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Untuk displaynya di sini sudah diklik plots. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Bahwasanya untuk nilainya sendiri adalah 0,0517 dan 0,017. Nah, untuk nilai 0,517 dan 0,17, nilai tersebut adalah nilai kurang dari 0,05. Pada dasarnya, uji independen ini harus terdistribusi normal dan homogen karena nilai tersebut kurang dari 0,05. Bahwasanya menggunakan uji Mann-Whitney karena nilai tersebut kurang dari 0,05. Nah, setelah itu kita melakukan uji homogenitas pada aplikasi SPSS di sini. Bahwasanya di sini saya sudah menulis yang pertama merek. Bahwasanya di sini adalah 0 karena tidak ada nilainya. Untuk label adalah merek minuman. Bahwasanya untuk values sendiri saya tulis nomor pertama lokal dan yang kedua impor. Dan setelah itu measure-nya saya ganti scale. Dan untuk yang kedua namanya adalah kadar, dan untuk desimalnya adalah 2 karena di belakang koma ada 2 nilai. Bahwasannya labelnya saya tulis kadar sakarin, terus untuk measure-nya sendiri saya tulis scale. Dan setelah itu bahwasanya untuk lokal dalam kadar sakarin dan impor pada kadar sakarin kita tulis ke data view. Oke, setelah itu kita klik data view. Nah, setelah seperti ini kita mencari nilai homogen tersebut. Caranya adalah kita klik deskriptif statistik. Setelah itu kita klik explore. Nah, udah seperti ini. Kita klik plots. Nah, box plotsnya kita klik none. Dan untuk spread FS level width kita klik power estimation. Kita klik continue. Nah, untuk display kita klik box. Oke.
Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari tes of homogeneity. Oke, di sini adalah hasilnya adalah ini ada sigma 0,671 dan Levensitastiksnya 0,183. Selanjutnya kita melakukan suatu uji Mann-Whitney karena pada dasarnya uji nilai normalitas tersebut dalam mengetahui nilai normalitas dan nilai homogenitas sendiri adalah kurang dari 0,05. Bahwasanya tidak terdistribusi normal. Setelah itu kita masuk ke SPSS 20 ya. Bahwasanya kita klik variabel. Di sini saya yang nomor pertama saya tulis merek dan untuk desimal saya tulis 0 karena tidak ada angka di belakangnya. Untuk label saya saya tulis merek minuman. Untuk valuesnya saya tulis yang pertama saya tulis lokal dan yang kedua saya tulis impor. Oke, setelah itu saya mengganti measure-nya ganti scale. Dan untuk yang nomor 2 adalah kadar. Untuk desimalnya adalah 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk labelnya sendiri adalah kadar sakarin. Dan untuk measure-nya saya ganti scale. Kita pindah ke data view. Bahwasanya di sini untuk kadar 0,05 sampai akhir dan kadar yang impor adalah 0,35 dimasukkan ke data view. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita melakukan uji Mann-Whitney. Bahwasanya kita klik analis. Setelah itu kita klik non-parametric text. Setelah itu kita klik legacy dialog. Kita klik 2 independent sample. Nah, setelah ini sudah seperti ini. Kita klik options. Nah, sudah deskripsinya tidak ada centang. Untuk missing kita nah untuk yang tes tipe ini kita klik Mann-Whitney, kita klik OK. Untuk nilai Mann-Whitney sendiri adalah 162,5, untuk Wilcoxonnya 372,5, dan untuk perbedaannya adalah bahwasanya ada perbedaan di kadar sakarin merek impor dan merek lokal, dan bahwasanya merek impor sendiri adalah 0,13 dan merek sakarin lokal adalah 0,30. Dan untuk kesimpulannya bahwasanya jenis sakarin pada minuman merek impor dan merek lokal itu adalah berbeda. Sekian dari video saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.